Oke, kita masuk ke validasi data part 2. Nah, di sini untuk part 2-nya ini kita akan buat untuk jika catatannya statusnya itu sudah selesai atau sudah dicetak nota, itu tombol hapus tidak akan ada lagi. Nah, kemudian untuk tombol ubah juga kita tidak bisa ubah semuanya. Kita hanya ubah khusus saja, tidak bisa ubah semuanya. Nah, kita akan mulai membuatnya. Kita ke data transaksi ini, kemudian di transaksi kita akan sembunyikan tombol hapus jika belum diterima ya. Ini hapusnya kita akan sembunyikan dengan cara kita ke data transaksi, kita lihat. Nah, ini kita copy, kita ke transaksi, kita taruh di sini, kemudian kita kembali ke dalam, kita ambil ininya, kita taruh di sini, kemudian kita refresh. Oh ya, cek simpan transaksinya belum dimasukkan, jadi get data itu pun variabel nilainya tidak diketahui. Kita copy nilai transaksi, jadi petugas manufaktur variabel nilai sama dengan variabel nilai ini kan dia pakai variabel nilai karena nilai ini kan dikirim dari transaksi ke detail transaksi. Jadi di sini kita buat fungsi baru saja. Nah, fungsi barunya itu yang di dalam get data 2 ya. Nah, buat fungsi baru kita buat fungsi baru yang namanya function cek simpan transaksi 1 variabel ID transaksi Nah, di dalam sini kita include konektor. Habis include kita buat variabel ID transaksi itu escape string konektor select konektor koma ID transaksi masukin konektor transaksi. Nah, baru kita masuk di query.
variabel query sama dengan select nah kita pilih apa folder kolom simpan select simpan dari tabel transaksi di mana ID transaksi itu sama dengan kemudian threshold sama dengan SQL query variable connector koma variable. Nah habis itu if kurung threshold numerous variable threshold power variable d sama dengan return d simpan else return no comma. Kemudian kita get data sudah dibuat fungsi simpanan. Kita kembali ke transaksi di sini, pastikan get datanya sudah terhubung.
Kemudian nah ini coba jadi satu, kita akan coba. Nah, di sini sudah berhasil. Ini ada ubah, ini ada hapus, ini hanya ubah saja, hapus tidak ada. Kenapa? Karena sudah diterima. Oke, untuk bagian tombol hapus sudah berhasil. Kemudian kita akan buat untuk tombol ubah ini. Jika statusnya sudah selesai, selesai statusnya, itu tombol ubahnya akan berubah, akan hilang dan berubah jadi icon. Jadi untuk nah ini kita enter dulu, kita mulai buat. PHP if ini status jika statusnya sama dengan selesai, oke, tidak error lagi. Kita akan coba cek. Oh ya, kering. Oh iya, nah sudah diterima. Kita ubah jadi selesai. Nah, kemudian kita akan ubah di bagian edit ini. Tanggal terima tidak bisa diubah, petugas yang menerima tidak bisa diubah, tanggal serah bisa diubah, petugas yang menyerahkan bisa diubah, pelanggan tidak bisa diubah, status bisa diubah karena dari siap ambil bisa diubah ke selesai, tanda bisa diubah. Jadi untuk yang pertama tanggal terima tidak bisa diubah. Kita tinggal sim
kita tinggal kopi yang mana ya, kopi ini taruh di bawah dan buat di bagian sini tanggal terima ini dari div sampai div. Input dev caret tanggal terima. Nah, dia tinggal tambah di sini saja satu fungsi baru yang bernama variabel matikan titik koma. Nah, kemudian di sini masuk ini pindahkan saja dulu variabel matikan. Nah, variabel matikan ini kita definisikan dulu, kita definisikan di bagian atas ini variabel matikan sama dengan $d atau variabel d diambil dari kolom simpan jika sama dengan 1, maka kita akan disable matikan dia, bisa diketik titik koma. Matikan simpan. Ini errornya karena ini kolom simpan ini tidak didefinisikan di atas, jadi saya gunakan dia saja di bawah sini saja, di mana tanggal terima di sini saja saya pindahkan dia buat PHP pembuka, PHP penutup, simpan, tidak error lagi. Kita akan coba, kemudian kita akan coba mana. Nah, tanggal terima tidak bisa diubah, petugas yang menerima. Nah, karena kita sudah definisikan di atas, kita tinggal ambil saja variabel ini, kita taruh di sini, petugas yang menerima, nama $php titik koma. Taruh di sini saja. Refresh. Nah, tugas yang menerima aja tidak bisa diubah, maka yang lain itu diubah. Kemudian kalau kita menyerahkan bisa, ini juga bisa, pelanggannya untuk pelanggannya tidak bisa diubah juga. Nah, pelanggannya siapa, status yang bisa ubah, catatannya bisa ubah ya, jadi pelanggan ini juga tidak bisa diubah.
taruh di sini saja, refresh. Nah, pelanggan juga tidak bisa lihat. Sekarang kita akan buat titik ini menjadi icon. Untuk iconnya sendiri nanti kita taruh di sini. Jadi kita cari di sini. Halo. Pilih menu yang apa, Google ini, klik icon action ini. Nah, kita pilih not all ini, kita klik try. Kita copy material icon, ini nanti jadi 18. Kita copy, kita masukkan di sini. Kemudian jangan lupa kita salin tautannya. Kita ke CD. Kemudian kita coba jalankan hasil. Nah, sudah biru. Belum. Kan begini. Nah, ini. Ganti jadi blue.
Nah, sudah biru di sini ya. Jadi untuk ini juga sudah berhasil. Kemudian kita akan buat untuk ini fungsi long bed. Kita akan copy ini, kita jeda kedua, kita buat fungsi di sini namanya function hari ya, function hari. Kemudian ini kita buat variabelnya tanggal 20 pertama, enter. If berarti variabel tanggal itu titik koma. Ini nih jika kosong nanti akan, kalau tanggalnya kosong akan ditampilkan tanda ini. Nah, jika tidak kosong kemudian kita masukkan ini format tanggal dan jam. Nah, untuk jamnya kita hapus saja, kita pakai tanggal. Nah, kemudian fungsi hari ini kita bawa ke transaksi tanggal serangan. Kita copy ini dari sini. Nah, coba kita jalankan minggu tanggal 17 sampai kita buat juga di bagian tanggal terima hari, kita copy masuk.
Oke, untuk tanggalnya sudah jadi. Karena formatnya masih bahasa Inggris, kita hapus yang L ini. Nah, kita ubah D kecil, M besar, Y besar. Sudah sini sudah kayak singkatan program. Awalnya kan tadi tidak disingkat. Oh, bukan bahasa Indonesia, maksudnya awal tadi kan dia panjang, nah ini disingkat jadi lebih pendek. Untuk validasi hapus, nah saya sudah buat dari pertemuan minggu lalu di video sebelum. Jadi untuk validasi data part 2 untuk saya sudah selesai. Terima kasih.